Dari Jalan HM Sangaji 41 Yogyakarta 101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat siang Star Lovers. Saya Widya Pradipta masih menemani Anda dan menyapa Anda di program Harmoni Keluarga bersama dengan DP3AP2 atau Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan siang hari ini kita akan membahas tentang ruang publik responsif gender. Mungkin banyak yang belum paham tentang tema kita di siang hari ini ya. Kita akan bahas itu bersama dengan dua tamu kita gitu ya. Saya sapa dulu untuk yang pertama, yaitu Bapak Umarudin Masdar, anggota DPRD DIY. Selamat siang Pak Umar. Selamat siang Mbak Betia. Mohon maaf Bapak agak mendekat. Nah, kan kita bukan muhrim. Oh iya, mendekat ini mikrofonnya maksudnya siap, Pak siap. gitu. Oke. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, walaupun batuk-batuk dikit ya Pak. Oke, Pak Umar tidak sendiri, ditemani oleh Ibu Surani Hasanati, gitu ya. Ibu Rani panggilannya ya. Siap Mbak Widya. Oke, Ibu Rani ini adalah dosen Fakultas Geografi UGM ya Ibu ya. Betul. Termasuk juga periset kelompok studi gender dan pembangunan gitu ya Bu ya. Betul. Oke, pokoknya banyak banget nih. Berarti nanti risetnya, penelitiannya ya Bu ya. Ini akan melengkapi obrolan kita di siang hari ini ya Star Lovers ya. Seperti biasanya Star Lovers silahkan bergabung di line WA kita di 0818621013 atau juga di Instagram kita @starjogjafm. Jadi silahkan, mumpung ada Pak Umar dan juga Bu Rani di sini yang siap nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Star Lovers gitu ya. Tema kita mungkin bagi sebagian orang ini agaknya berat gitu ya, karena membicarakan tentang ruang publik responsif gender dan mungkin juga belum banyak yang tahu sebenarnya ya. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan ruang publik yang responsif gender ini gitu. Mungkin yang pertama dari Bu Rani dulu kali ya, yang lebih ini ya, menguasai tentang ruang publik responsif gender selaku dosen Fakultas Geografi UGM juga nih. Monggo Bu Rani. Ya baik, terima kasih Mbak Widya. Halo Star Lovers, ini mungkin bertanya-tanya juga ini ya, kenapa geografi ya dengan gender begitu iya. kan? Kaitannya apa gitu ya? Ya, jadi mungkin taunya kalau geografi itu menghafal peta, nama jalan, nama provinsi. Itu pelajaran zaman Iya ini kan, ya Bu ya, iya. SMP SMA ya Bu ya. Iya, makanya terus hubungannya apa ya dengan gender begitu. Padahal sebenarnya kalau geografi itu kan ilmu bumi ya, Mother of Earth itu yang kita memang cabang dasarnya kita linear dengan apapun begitu. Jadi kita melihat atmosfer, kemudian kita juga melihat segala seluruh fenomena-fenomena yang terjadi di muka bumi begitu. Jadi tidak hanya yang klimatologi, tidak hanya litosfer begitu ya, tapi kita juga bagaimana mengkaji hubungan antara manusia dengan alam dan sebaliknya seperti itu, sehingga ketika mempelajari tentang gender ini kita juga karena kan gender hubungannya antara manusia dengan lingkungan itu tadi, tempatnya. Nah, gender itu kan sebenarnya bentuk ya, konstruk ya. Karena kalau istilahnya male atau female itu kodrat ya. Terus kemudian mohon maaf, hormon pun itu juga masing-masing antara male dan female itu kodrat. Tapi kalau gender ini adalah sesuatu yang memang dikonstruk oleh manusia gitu kan, budaya begitu. Nah, itu makanya ada yang kalau kita kenal dengan patrilinealis ya, dan sebaliknya seperti itu. Nah, itu adalah konstruk dari manusianya seperti itu. Jadi makanya kok bisa ya di tempat lain yang laki-laki yang dominan, di wilayah lain perempuan yang dominan. Terus kemudian dilihat lagi, oh karakternya ternyata secara fisik, secara ekosistem berbeda loh gitu. Tapi kenapa kok bisa pembangunan lebih maju ke arah yang sebelah sana? Itu semua saling berkaitan sebetulnya. Makanya geografi juga hadir di sini, bekerja sama lintas disipliner dengan disiplin ilmu yang lainnya seperti itu. Makanya kalau mungkin kenapa ya benang merahnya gender itu bisa ada gitu kan? Karena di geografi kita juga ada ilmu terapan tentang pembangunan wilayah yang di sana juga mempelajari hubungan antara gender dan pembangunan tadi. Seperti itu, sehingga bagaimana kita juga menyuarakan bahwa ruang publik itu juga sensitif terhadap gender begitu. Seperti itu. Oke gitu. Jadi memang geografi tidak hanya sebatas peta gitu ya, tapi memang atau nama-nama menteri. Iya.
Ada menteri geografi Bu. Atau presiden. Oh iya gitu ya. Tapi ini menarik gitu ya. Jadi bahasan kita sekarang kita tahu nih gitu ya bahwa geografi juga mempelajari tentang isu-isu ini gitu ya Bu ya, tentang isu-isu ini. Jadi kalau ruang publik itu kan artinya mungkin kita pahamnya adalah bangunan begitu ya. Bangunan dalam bentuk gedung gitu Bu, secara secara yang bisa kita lihat gitu ya, yang tampak gitu ya. Jadi mungkin yang dalam pikiran kita adalah berarti gedung-gedungnya ini harus responsif gender. Jadi harus tahu nih ada beberapa kebutuhan gender, termasuk juga perempuan yang harus dilibatkan supaya pembangunannya ini bisa setara begitu ya Bu ya, antara laki-laki dan perempuan semuanya memenuhi kebutuhan itu tadi begitu. Betul begitu ya Bu Rani ya, kurang lebihnya ya. Betul. Nah kalau Pak Umar sendiri nih melihat gitu ya ruang publik yang responsif gender ini kalau di daerah istimewa Yogyakarta sendiri seperti apa tuh keadaannya saat ini nih Pak Umar? Jadi kalau saya melihat dan mengamati bahwa sebenarnya istilah ruang publik itu adalah kontras dari ruang private. Jadi nggak murni melulu bangunan. Tadi itu yang pertama. Yang kedua bahwa keadilan dan kesetaraan gender adalah tuntutan zaman yang tidak mungkin kita lawan. Betul. Ya, jadi karena ada banyak riset misalnya dari Lembaga Keuangan Dunia bahwa ketika partisipasi gender itu sangat adil dan setara, maka suatu negara akan bisa meningkatkan sekitar 17% pendapatan nasionalnya, akan meningkatkan 20% produktivitas. Maka kita nggak mungkin melawan arus zaman ini. Dan kita bersyukur di Jogja sebenarnya secara faktual ruang publik, kebijakan dan banyak hal itu sudah, kalau saya melihat mengamati, sudah cukup responsif gender karena memang Jogja ini salah satu IPG-nya itu terbaik nasional, indeks pembangunan gendernya itu terbaik nasional. Jadi karena ada banyak tokoh-tokoh perempuan yang muncul ke permukaan, partisipasi perempuan dalam politik, dalam perencanaan kebijakan sangat bagus, maka itu menjadi indikasi. Dan itu ketika IPG-nya tinggi, saya kira itu indikasi juga bahwa ruang publik kita sudah cukup responsif gender. Oke, itu dari Pak Umar ya. Kalau dari Ibu Rani sendiri melihat nih, ini kan perempuan ya Pak. Apakah Ibu Rani juga sudah melihat ruang publik yang ada di DIY ini sudah responsif gender ini, Ibu Rani? Kalau kita dari kacamata akademisi ya, itu hubungannya antara konsep ya berarti. Oke. Saya kuliah lagi nih ya Bu ya. Satu SKS nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya mungkin ibaratnya sudah cukup baik ya, apalagi mendapatkan banyak predikat juga ya DIY, baik dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Republik Indonesia dan lain sebagainya. Itu sebenarnya selain dari data tadi ya, IPG dan segala macamnya itu memang menunjukkan kita lebih baik daripada wilayah lain di Indonesia secara aspek gender. Akan tetapi memang harus terus kita tingkatkan, mengingat penduduk itu terus bertambah, dan perempuan itu komposisi secara demografis itu jauh lebih banyak daripada laki-laki. Permasalahannya kan di situ. Dan yang membedakan keduanya adalah sebenarnya karakternya kan. Kalau perempuan tuh kan ingin aman ya Pak, ya nggak Pak? Perempuan tuh ingin aman, nyaman. Kalau laki-laki mungkin nyun sewu standarnya ya yang penting saya bisa beraktivitas, mungkin begitu ya kasarannya seperti itu. Tapi kalau perempuan laki-laki juga ingin aman Bu. Kalau ketahuan nanti bahaya. Nggak pengen kalah ini. Maksud saya mungkin dari hal simpel misalnya kalau kita di kereta dari Jogja ke Solo misalnya. Nah, itu kan ada khusus gerbong untuk perempuan. Betul. Nah, itu karena memang perempuan diberikan slot kenyamanan Pak, seperti itu. Supaya nyaman dalam aspek menggunakan fasilitas sarana umum yang responsif gender. Seperti itu. Kalau laki-laki kan maksudnya desak-desakan kan nggak apa-apa. Kita depan belakang kan harus berpikir. Jadinya memang perbedaannya itulah yang kemudian membuat fasilitas yang responsif gender itu yang aman bagi perempuan seperti apa. Kemudian mungkin lain lagi kalau misalnya ternyata perempuan ini juga membawa bayi dan lain sebagainya. Betul. Gitu kan. Jadi kan itu istilahnya ya
responsif gender itu tidak hanya bagi perempuan tapi juga lansia, terus kemudian kepada anak-anak juga gitu. Jadi lebih ke arah karakternya itu masing-masing pasti ingin nyaman menggunakannya dan merasa bahwa saya dilindungi begitu. Tidak misal kita sedang duduk terus diliatin begitu gitu kan ya Pak, atau mungkin wah kan banyak ya sekarang viral ya misalnya yang kita berdiri di mungkin stasiun bukan di Indonesia begitu, terus kemudian diamati itu namanya dilecehkan. Nah itu yang menimbulkan tidak nyaman, padahal kita mungkin selepas pulang kerja atau ya kita pingin istirahat sebentar di stasiun atau di kereta itu untuk kemudian kembali sampai ke rumah. Ya itu yang membutuhkan bahwa fasilitas kemudian ruang publik itu memang harus penting untuk terus ditingkatkan, ada responsif gendernya seperti itu. Dan kalau saya mengamati di banyak tempat, di mal-mal, di kereta api, stasiun, di beberapa tempat saya kira di Jogja sudah cukup responsif gender, karena seperti ruang laktasi, ruang perempuan, anak-anak itu sudah tersedia dengan baik. Tapi saya perlu memberi catatan tadi, kalau misalnya laki-laki itu mengamati itu karena dia perhatian, bukan karena ingin niat jahat. Asal harapannya demikian ya. Tapi kadang kan juga nggak ini ya Pak, agak risih ya Pak ya kalau diamati terus. Ini Pak Umar berhadapan dengan 2 perempuan loh Pak. Mari kita amati. Oke gitu. Jadi responsif gender tidak hanya terbatas pada perempuan saja, tetapi juga anak-anak, kemudian juga lansia begitu ya. Ini yang harus kita ingat lagi gitu ya, bahwa tidak hanya perempuan saja, bahkan mungkin juga disabilitas gitu ya. Bu ya. Gitu ya, itu juga inklusif. Nah, ya benar itu. Jadi memang pembangunan atau ruang publik itu penting banget responsif gender. Karena ada pertanyaan tadi sebelum talk show ini dimulai gitu ya. Kenapa ruang publik harus responsif gender gitu ya? Selain karena pertama jumlah penduduknya perempuan juga paling banyak, kemudian juga memberikan rasa aman dan juga nyaman pada penduduknya, apalagi perempuan tadi begitu ya. Mungkin ada hal-hal lain lagi yang Bu Rani bisa tambahkan gitu ya, kenapa ruang publik harus responsif gender gitu? Ya, karena pertama lagi kita sekarang kan perilaku ya istilahnya, orang itu tidak bisa kita prediksi ya, behavior. Nah, ini juga di geografi juga kita ada ilmu tentang human behavior. Oh ternyata ada ya geografi ya. Food behavior juga ada, kita foodism itu juga siap. Minjam dari psikologi. Kita lintas di situ. Menarik ini Bu. Ya, jadi memang hal-hal yang tidak bisa kita prediksi itu yang istilahnya membuka kesempatan yang tidak kita duga. Nah itu yang perlu kita antisipasi. Sehingga tentu selain ya memang semuanya bermuara dari aspek kenyamanan tadi. Ya supaya semua aman dan segala bentuk kalau misalnya terjadi kejadian A, terus kemudian apa responnya B, sesegera mungkin misalnya misalnya ibu ini butuh anaknya merengek nangis begitu ya, padahal di situ di fasilitas masih di kereta gitu kan, di gerbong yang seperti itu nggak mungkin berhenti dong gitu kan. Nah kemudian apa lagi, ternyata mungkin perlu ada daya layan yang lain, misalnya staf yang seharusnya biasanya maaf namanya apa itu ya Pak ya, yang biasanya mereka ikut masuk petugas kereta itu yang pakai baju coklat. Nah itu yang perempuan penting itu. Nah karena dalam upaya supaya secure bagi gerbong perempuan, anak dan lansia tadi juga nyaman. Itu penting sekali, karena kalau kita di treatment sama laki-laki yang perempuan tuh pasti akan menjaga jarak tadi, bukan mukrim, selain bukan mukrim ya, tapi sekali lagi bermurahnya ke kenyamanan ya. Jadi istilahnya seperti itu. Tapi kalau kita sama perempuan pasti kita mau menenangkan dengan gesture seperti ini aja kita oh iya ya gitu. Tapi kalau laki wah pelecehan ini gitu kan. Nah, itu yang perlu ya, nyaman itu memang sangat besar sekali sehingga tidak hanya fasilitas tapi juga pendukungnya. Ya, seperti itu. Saya kira kalau kenapa ruang publik itu perlu dan harus responsif gender, karena yang pertama saya kira kita ingin memastikan semua warga negara itu bisa merasakan menikmati haknya dengan maksimal, apapun, perempuan, laki-laki, anak-anak, orang tua, disabilitas. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa aktivitas kita bernegara, bermasyarakat hampir semua di ruang publik. Ada ruang ekonomi, ruang sosial, ruang budaya, ruang agama, ruang bisnis, semua di ruang publik. Kalau itu enggak responsif gender, pasti akan ada hal-hal yang capaian-capaian yang ingin kita capai dalam proses itu akan terhambat, atau akan menurun, bahkan mungkin kontraproduktif. Maka dua hal itu yang ingin dipastikan bahwa itu harus
kita bangun agar semuanya responsif gender. Oke. Jadi supaya responsif gender itu juga terwujud, itu artinya ada keterlibatan perwakilan ya, seluruhnya ya, seluruh stakeholder gitu, supaya tahu sebenarnya kebutuhannya apa saja, supaya bisa terwujud itu namanya pembangunan ruang publik responsif gender gitu. Nah, dari Bu Rani sendiri juga melihat dari kacamata segi akademisi, apakah keterlibatan itu sudah dilakukan gitu Bu? Ya, kalau kita memang riset itu juga sudah banyak ya. Jadi ibaratnya seperti ini, suatu wilayah misalnya kelurahan ya, di tingkat kelurahan. Belum tentu lurah perempuan itu menjamin seluruh kebijakan di desanya responsif gender. Laki-laki pun begitu. Belum tentu ketika dikiranya wah ini pasti semuanya maskulin, justru malah yang laki-laki itu justru yang kebijakannya banyak yang responsif gender. Nah kita tidak bisa terus kemudian menjustifikasi karena kita memang ada keterwakilan perempuan itu 30% wajib. Betul. Tapi sekali lagi semua itu harus balance. Jadi antara equality dengan equity itu harus istilahnya kita bedakan. Ibaratnya kalau kita memposisikannya setara itu adalah sesuai dengan porsinya. Misalnya kalau kita pengen ngelihat sebuah pertandingan begitu ya, sedangkan saya sama Pak Umar nih, Pak Umar jauh lebih tinggi dari saya gitu kan, kita sama-sama pengen lihat Pak Umar diberikan satu blok tangga sudah cukup bisa melihat, saya satu blok tangga masih kurang begitu, padahal itu disebut setara, sudah dibagi sama satu blok. Gendong nanti. Wow. Katanya bukan muhrim Pak tadi. Ya, artinya kan berarti ini tidak beres konsep setaranya. Kemudian kita lihat lagi sesuai dengan kebutuhan. Nah itulah yang kadang-kadang laki-laki atau perempuan itu memang semuanya harus teredukasi sama-sama responsif gender tadi. Ternyata Bu Rani harus membutuhkan, coba kita tambahin satu blok lagi. Pak Umar nggak boleh iri, Pak Umar sudah lihat gitu kan. Ternyata Bu Rani kasih satu blok masih belum bisa lihat gitu. Masih harus jinjit. Nah artinya bagaimana suatu responsif gender itu kita juga sesuaikan dengan kebutuhannya. Tidak serta-merta semua rata dibagi. Seperti itu. Rata itu belum tentu sesuai kebutuhan begitu ya. Jadi kalau saya menambahkan begini, jadi boleh Pak. Responsif gender itu bukan melulu indikatornya adalah soal keterwakilan atau sama atau itu enggak, tapi yang paling penting adalah adanya kesadaran tentang gender. Itu jauh lebih penting ya. Ketika semua sudah punya kesadaran yang baik tentang gender, tadi kata Bu Rani mengatakan meskipun dia laki-laki pasti kalau dia menjadi pemimpin akan membuat keputusan-kebijakan yang responsif gender, yang sensitif gender. Kalau dia perempuan, meskipun dia pemimpin perempuan, kalau dia nggak punya kesadaran gender, ya belum tentu kebijakannya akan responsif. Makanya yang paling penting adalah kita terus-menerus bersama-sama mengkampanyekan tentang pentingnya atau membangun kesadaran gender. Gender awareness itu saya kira sangat penting. Kuncinya di situ saya kira. Oke, kesadaran gender ya. Apakah kesadaran untuk responsif gender. Nah, kesadaran untuk responsif gender, betul Ibu ya. Terima kasih sudah Siap Mbak Win. Kesadaran untuk responsif gender ini apakah juga sudah bisa dilihat gitu ya di daerah istimewa Yogyakarta terkait dengan ruang publik yang responsif gender itu tadi. Apakah ini juga jadi salah satu tantangan nih untuk mewujudkan ruang publik yang responsif gender nih, Pak Umar Monggo dan juga Bu Rani? Saya tadi sudah menyampaikan bahwa kalau saya mengamati di beberapa ruang publik yang tersedia di Jogja itu sudah cukup ya, responsif gender. Beberapa sarana prasarana hal-hal yang mendukung sudah cukup responsif gender. Tapi ini kan zaman terus berubah. Betul. Saya kira itu ke depan terus perlu ditata ulang, ditingkatkan bagaimana agar ruang publik yang sudah responsif gender itu juga ditopang oleh kesadaran gender yang baik. Itu biar saling menguatkan. Saya kira itu kuncinya di situ. Bu Rani, bagaimana Bu melihat ini? Ya, memang sudah cukup baik ya dibandingkan dulu. Kalau saya lahiran dulu 2010 sama sekarang, dulu di kami ruang laktasi aja kami masih menggunakan ruang kuliah begitu ya. Tapi sekarang jauh berbeda. Semua sudah ada, sudah komplit lah istilahnya, sudah benar-benar responsif gender. Jadi sekarang bagaimana supaya mengusahakan tidak hanya berhenti hanya sebatas membuat fasilitasnya saja. Tetapi kemudian bagaimana generasi selanjutnya itu juga disadarkan gitu. Karena apalagi sekarang kan era yang membuat kita berasa
Gesellschaftnya itu kalau dalam teori itu sifat kekotaannya, egoisnya sangat tinggi. Ya yang penting gue nyaman, lu mah terserah gitu kan. Nah itu padahal fasilitas sudah dibangun sedemikian bagusnya gitu. Terus kemudian arahnya kita adalah sekarang juga tantangannya adalah mengedukasi generasi muda supaya juga responsif gender. Gitu. Oke, itu salah satu tantangannya ya. Dari sekian banyak hal gitu tadi. Ini perlu terus digaungkan gitu ya tentang kesetaraan dan kesadaran responsif gender itu tadi. Iya, karena apa ya, kesadaran nilai-nilai itu kan tidak selamanya terpatri dalam setiap orang. Pasti ada kala dia datang kadang pergi. Kalau dalam agama itu, kata agama itu iman itu kadang datang kadang pergi. Ya situ wayang kus. Kalau pas di tempat ibadah imannya naik, kalau keluar imannya berkurang, itu biasa. Maka itu pentingnya terus kampanye edukasi tentang kesadaran gender. Bukan hanya untuk anak muda, untuk semua generasi. Orang tua pun mungkin kalau lama nggak diberi edukasi, lama-lama juga akan berkurang kesadarannya. Itulah pentingnya terus kita kampanye edukasi tentang kesadaran gender itu pekerjaan sepanjang zaman zaman ya Bu ya. Oke. Nah, terkait dengan ini tadi, apakah juga ada regulasi nih Pak atau peraturan yang mengatur secara khusus nih tentang ruang publik yang responsif gender, Pak Umar? Kalau yang khusus tentang gender di Pemda DIY, di pemerintah daerah DIY sudah membuat Perda nomor 4 tahun 2023 tentang pengarus utamaan gender. Itu di pasal 5, pasal 6 diatur juga tentang kebijakan termasuk ruang publik yang responsif gender. Itu dari sisi khusus yang terkait gender. Tentang anak, tentang lansia, tentang disabilitas, kita semua alhamdulillah sudah ada regulasinya. Jadi dari sisi regulasi saya kira kita sudah cukup kaya, cukup tersedia bagaimana kita untuk terus mempertahankan kebijakan ruang publik yang responsif gender. Tugas kita selanjutnya adalah terus memonitor, memastikan bahwa kebijakan itu akan terwujud dengan baik. Saya kira dari segi regulasi sudah cukup lengkap tersedia dengan berbagai, ada yang khusus gender, ada yang tentang lansia, ada yang anak-anak, ada yang perempuan, ada yang disabilitas, semua sudah tersedia. Tinggal kita terus mensosialisasikan, membangun bersama masyarakat untuk agar kesadaran regulasi dan kesadaran itu berjalan bersama, sehingga regulasinya tidak hanya ada dalam tulisan, dalam kertas, tapi juga menjadi sesuatu yang berinternalisasi ke dalam pemikiran, pikiran, dan kesadaran masyarakat. Oke, siap. Jadi ada regulasi yang sudah dibuat, ini bisa jadi patokan juga ya Pak ya, gitu ya, dalam berjalannya ruang publik responsif gender ini. Oke, kita jeda terlebih dahulu Pak Umar dan juga Bu Rani gitu ya. Silakan Star Lovers yang ingin memberikan pertanyaan atau tanggapannya, kami berikan waktu gitu ya, karena kita sampai jam 3 aja nih. Monggo silakan sampaikan lewat WA kita di 0818621013 atau di kolom komentar Instagram kita @starjogja_fm. Setelah lagu yang berikut ini kita akan kembali lagi. Kami kembali lagi Star Lovers di program Harmoni Keluarga bersama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kita bahas hari ini tentang ruang publik responsif gender gitu ya. Akhirnya terbukakan juga gitu ya informasi-informasi ini bahwa responsif gender di Yogyakarta khususnya ini sudah berjalan dengan baik begitu ya. Bahkan tadi ada IPG gitu ya, Indeks Pembangunan Gender, yang ternyata Yogyakarta ini menempati posisi terbaik begitu ya Pak Umar ya. Jadi masih bersama Pak Umar, Bapak Umarudin Masdar, anggota DPRD DIY, kemudian juga ada Ibu Usurani Hasanati, dosen Fakultas Geografi UGM. Star Lovers, silakan yang ingin bergabung dengan kami, sampaikan pertanyaan atau tanggapannya di 0818621013 atau di Instagram kami @starjogja_fm. Ada pertanyaan menarik ini Pak Umar dan juga Bu Rani, saya bacakan dulu ya sembari kita akan membahasnya gitu ya. Topik tentang gender memang selalu menarik banget nih. Jadi mau tanya, contoh praktek baik dalam menciptakan ruang publik yang ramah gender ini seperti apa sih yang mungkin kedepannya bisa diterapkan di kota-kota yang ada di Indonesia? Mengingat tadi juga Yogyakarta menjadi peringkat yang terbaik nih dalam IPG tadi ini. Pak Umar dan juga Bu Rani, monggo tanggapannya. Praktik-praktik baik yang menciptakan ruang publik ramah gender ini seperti apa? Jadi praktik tentang
katakanlah ruang publik yang ramah gender itu pasti dimulai dari kebijakan. Dan itu sesuai amanat Perda nomor 4 tahun 2023 bahwa kita ingin memastikan bahwa pelaksanaan pengawas ramah gender itu dimulai dari perencanaan yang responsif gender, terus pembuatan kebijakan yang responsif gender, pelaksanaan kebijakan dan aplikasi realisasi yang juga responsif gender. Dan itu setiap sesi ada ada kualifikasinya, ada monitoringnya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi kami dan beliau juga menyampaikan bahwa dari segi sarana dan prasarana di DIY saya mengamati sudah cukup responsif gender ruang publiknya. Ada sarana khusus tadi misalnya untuk perempuan, untuk lansia, bahkan misalnya dalam perda tentang kesejahteraan lansia itu kita ingin memastikan semua ruang publik juga peduli dengan atau ramah lansia, tempat ibadah, pasar, semua trotoar apapun itu ramah lansia. Itu ada dalam sarana dan prasarananya. Tapi sekali lagi itu sudah dicapai meski belum maksimal ya. Tapi dari segi itu saya kira Jogja sudah bisa kita sebut atau memenuhi indikator kota yang atau dari segi kebijakan, perencanaan dan pelaksanaannya sudah cukup responsif gender. Dan kalau ini katakanlah bisa ditiru oleh daerah lain, saya kira itu pasti dimulai dari sejak perencanaan, pembangunan, terus kebijakannya dan realisasinya, itu semua. Tinggal nanti kalau sudah terlaksana biasanya di lapangan pasti akan ada masalah. Tadi kata Bu Rani misalnya sudah ditata responsif gender, sudah ditata misalnya ada ruang khusus perempuan di mall untuk laktasi dan sebagainya, kadang-kadang masih ada juga yang tidak perempuan masuk itu misalnya. Sudah ditata trotoar yang khusus untuk difabel, tiba-tiba ada alih fungsi untuk hal lain. Itu yang perlu monitoring dan perlu terus kita monitor agar ini tetap sesuai dengan yang kita harapkan. Oke. Jadi monitoring ini ya Bu ya, Bu Rani ya, tadi disampaikan oleh Pak Umar, ini menjadi tugas bersama ya Pak ya. Tugas bersama tidak hanya Pemda, tidak hanya akademisi, tapi dilihat dari sisi akademisnya sendiri seperti apa Bu contoh praktik baiknya menciptakan ruang publik yang ramah gender ini? Ya, mungkin kalau di kampus sendiri kita bisa menunjukkan Wisdom Park ya. Itu Taman Kearifan UGM yang memang sudah dirombak sedemikian rupa yang responsif gender. Jadi untuk lansia, untuk tidak hanya perempuan ya, anak-anak itu bisa semuanya di sana ya beraktivitas apapun. Nah, sudah pernah? Sudah dong. Gimana kan tesnya? Top. Jadi bisa dilakukan secara mungkin kita dengan geng arisan atau mungkin kita dengan family atau mungkin kita memang membawa suatu acara ke sana pun bisa begitu. Ibaratnya memang menyasar semua aspek itu nyaman berada menggunakan fasilitas di sana. Itu contoh di kita. Cuman kalau kembali lagi apakah bisa diaplikasikan di tempat lain? Kalau kami dari geografi tentu harus melihat dulu karakteristik fisik, sosial dan masyarakat budayanya seperti apa. Tidak serta-merta terus kemudian bisa dikopi nih dari sini dipindah ke sana. Dikaji dahulu di sana seperti apa. Oh ternyata yang dibutuhkan di sana malah justru yang gender khusus lansia. Nah itu kan berbeda proporsinya. Jadi mungkin yang disesuaikan misalnya railingnya tidak hanya tangga begitu, tapi dibentukkan sedemikian rupa. Nah itu yang sebenarnya dari awal harus dilakukan kajian, kemudian kajian akademis, kajian benar-benar yang mengkaji aspek fisik wilayah dan ekonominya itu, terus kemudian nanti dituangkan dalam perencanaan tadi, betul. Perencanaan yang melibatkan dari berbagai para pihak. Terus kemudian baru nanti bisa kepada decision maker seperti apa. Jadi dilihat lagi karakteristik satu daerah karena berbeda-beda ya Bu ya. Tidak bisa nanti jangan sampai ketika sudah diadopsi bagus banget ya Wisdom Park dibawa udah kita anggarkan 500 triliun misalnya, ternyata nggak ada yang make. Iya. Coba, padahal fasilitas sudah kebanyakan anggarannya 500 triliun. Misalnya Bapak. Misalnya apa? Maksudnya karena kepingin, bagus banget gitu. Tapi kan euforianya tidak seperti itu. Dimulai dari bagaimana masyarakatnya. Karena kita pun misalnya riset ya, kita misalnya di bantaran sungai misalnya,
kelihatannya kita memang harus gerakkan sanitasi, bersih dan segala macam, semuanya responsif gender juga supaya anak-anak bisa bermain, lansia pun juga bisa nyaman, aman beraktivitas di situ. Tapi kalau terus kemudian kita berikan teknologi tanpa kita melihat karakter fisik dan kemudian sosial masyarakatnya, akhirnya teknologi terpasang, tapi siapa yang melakukan, siapa yang istilahnya experience-nya nggak ada lagi di situ. Betul. Sebatas sudah seremonial. Nah itu yang jangan sampai kita duplikasi boleh, tetapi harus memerlukan pengkajian yang matang. Karena sesuatu yang baik belum tentu baik di tempat lain. Betul. Gitu. Aduh ini itu quotes ya Bu ya. Jadi habis ini nanti akan bikin story. Tapi betul gitu ya Pak ya. Kebanyakan begitu. Benar. Itu yang kadang terlupa ya, bahwa kita juga punya karakteristik tersendiri-sendiri gitu ya. Orang di daerah istimewa Yogyakarta aja tiap kabupaten beda-beda begitu ya Bu ya. Betul. Jadi memang nggak bisa disamaratakan. Mungkin tapi bisa diadopsi beberapa hal gitu ya. Beberapa hal, tapi juga dilihat lagi, dikaji dulu sebelum akhirnya menentukan kebijakannya begitu ya Pak Umar ya. Khusus kan begini, Jogja kan satu kota pendidikan, kota pelajar. Saya kira ini juga perlu kita pastikan ruang publiknya responsif gender, biar pelajarnya aja ini menjadi sesuatu yang nilai tambah bagi kita, bagi Jogja. Yang kedua, Jogja juga punya keunikan karakter di mana jumlah lansianya tinggi, banyak, karena kita punya harapan hidup tertinggi nasional. Itu juga jangan sampai angka itu hanya menjadi angka katakanlah yang tidak punya makna. Jangan sampai menjadi musibah, tapi menjadi berkah kalau bahasa itu. Dan itu bisa dikelola dengan baik ketika kita bisa memastikan kebijakan kita, ruang publiknya, sejak perencanaan itu responsif gender. Karena semua kelompok segmen masyarakat, anak-anak muda, pelajar, lansia, perempuan, anak-anak disabilitas bisa terjamin hak-haknya di ruang publik. Yang kedua, mereka bisa tetap produktif. Betul. Itu biar masyarakat bisa terus bergerak untuk menuju sasaran yang ingin kita capai. Saya kira itu yang tambahan dari saya. Oke. Ada pertanyaan berikutnya nih dari Pak Dewata Edo gitu ya. Apakah masih ada ruang publik yang masih rawan pada pelecehan untuk perempuan nih? Monggo silahkan dijawab. Kira-kira masih ada nggak ya gitu ya? Ini aja dilihat dari laki-laki juga ternyata ingin tahu ya. Dari penanya juga masih ada nggak sih gitu ya? Karena kita menjumpai banyak ruang publik ya, Bu Rani dan juga Pak Umar. Apakah masih terdapat beberapa ruang publik yang rawan, bisa dikategorikan rawan pelecehan untuk wanita nih? Monggo. Ya, kalau sebenarnya semuanya bisa dibilang rawan kalau sudah istilahnya kalau di kami misalnya di Wisdom Park itu ada jam tutup dan jam bukanya begitu. Maka ketika sudah lebih dari jam buka, ya itu rawan. Mau dipakai seperti apa itu pasti rawan. Pertama dari segi penyinaran jelas kurang, itu kan sangat rentan ya. Terus kemudian dari hal-hal lainnya juga pasti akan membuat kesempatan itu rawannya semakin besar. Tapi kalau saya kira ya bagaimana kita membuat kebijakan itu ya jam buka jam tutup itu supaya mengeliminir hal-hal yang rawan itu sih. Kalau kami melihatnya dari seperti itu. Kalau saya begini, jadi secara secara fasilitas saya kira di Jogja sudah cukup tersedia ruang publik yang responsif gender, yang katakanlah ramah gender. Itu capaiannya harus kita pertahankan. Tapi lebih penting dari itu adalah bahwa kita meskipun ruang publik sudah responsif gender, tapi ketika kesadaran gender itu nggak tumbuh dengan baik, itu akan menjadi kerawanan. Betul. Itu di situ. Jadi dimanapun sudah kita siapkan yang responsif gender di ruang publiknya, tapi ketika warga kita sendiri lalai gender atau tidak sadar gender, kira itu akan muncul kerawanan. Itu pentingnya kita terus tidak hanya mengejar fasilitasnya di ruang publik, tapi juga terus mengajak masyarakat untuk membangun kesadaran gender yang baik. Kira-kira itu. Dimanapun, kadang orang yang sudah sadar gender pun mungkin ketika khilaf dia akan bisa jadi salah ya Pak ya. Ini tugas sampai akhir hayat tadi menurut Pak Umar gitu. Seluruhnya. Iya.
Kalau di kami kan memang ada kegiatan pengabdian masyarakat sebagai salah satu tridharma perguruan tinggi. Jadi selain riset, kemudian memberikan pengajaran, kita juga melakukan termasuk itu bagian edukasi itu. Makanya kami kerjasama dengan Kemantren, kerjasama dengan kelurahan, itu pasti untuk menerjunkan anak-anak, misalnya tidak hanya KKN, tetapi juga praktek-praktek lain yang di dalamnya itu diberi aspek kampanye atau edukasi itu gitu. Dan kita sasar sesuai dengan misalnya Kemantren kebutuhannya apa nih Pak. Kalau gender misalnya yang fokusnya anak-anak dulu, misalnya seperti di Warung Boto ini yang tahun yang nanti SDGs-nya ada Bapak PJ Wali Kota juga itu. Di sana ada RTH, nah yang dimanfaatkan makanya targetnya adalah anak-anak. Nah kemudian yang disasar edukasinya adalah untuk anak-anak supaya responsif gendernya anak-anak juga nyaman di situ. Jadi tergantung memang kita juga berusaha untuk melakukan kampanye edukasi itu melalui bagian dari pengabdian masyarakat, sinergi antara dosen dan juga mahasiswa. Oke, baik. Ini peran mahasiswa juga ya. KKN-nya jadi penting itu. Betul. Jadi KKN-nya tidak hanya bikin papan nama aja gitu ya. Sama seperti geografi tidak hanya ngapal nama. Iya, itu dia. Jadi ini dia gitu ya, responsif gendernya di situ ya untuk teman-teman mahasiswa juga. Gitu bisa jadi ini bisa diadopsi nih kalau yang kayak gini-gini ya oleh mahasiswa-mahasiswa yang lainnya juga. Terima kasih juga, ada pertanyaan dari Pak Widi nih. Nah, kalau objek wisata di DIY sendiri apakah sudah ramah dan juga responsif pada gender? Nah, mengingat objek wisata di Jogja banyak banget nih ya. Semakin lama semakin tumbuh ya. Semakin lama semakin tumbuh gitu ya, desa wisata tumbuh juga gitu ya. Nah, ini seperti apa Pak Umar dan juga Bu Rani melihat nih? Sebenarnya kalau kita berangkat dari sisi perencanaan kebijakan, semua apapun yang terkait dengan ruang publik pasti dari sisi perencanaan kebijakan itu harus dipastikan responsif gender karena itu amanat dari Perda. Cuma memang prakteknya di lapangan kadang-kadang ya karena mungkin soal sumber daya manusia, soal pemahaman masih banyak beberapa saya kira yang belum terpenuhi dengan baik, dan itu tugas kita semua. Tapi kalau saya memantau, memonitoring tempat wisata yang dikelola dengan baik, saya melihat semuanya sudah dari segi fasilitas ya, saya kira sudah cukup responsif gender. Tinggal yang masih beberapa lah yang saya kira belum tersedia dengan baik. Tapi kalau dari sisi kalau kita lihat dari kacamata tadi itu saya kira semua memang harus mematuhi bahwa dari sisi perencanaan kebijakannya, terus realisasinya, penerapannya semua harus responsif gender, karena itu kebutuhan kita bersama. Kalau ketika tempat wisata itu tidak responsif gender, saya kira misalnya lama-lama orang juga akan mungkin berpikir dua kali, kalau saya nggak kesana nggak aman, nggak nyaman, itu kan pasti para pelaku wisata atau wisatawan pasti akan berpikir dua kali. Dan ketika mereka semua nyaman, saya kira mereka akan datang dengan nyaman, dan itu pasti akan media promosi juga ya Pak ya, akan berkorelasi positif dengan katakanlah pendapatan, produktivitas dan sebagainya. Dari sisi itu saya kira kalau semua melaksanakan itu, saya kira semua akan menyadari dan melaksanakan termasuk di sektor wisata pentingnya tempat wisata yang responsif gender. Oke, Bu Rani melengkapi mungkin Bu? Ya, jadi selain yang sudah disediakan ruang publik yang responsif gender, sekali lagi masyarakat itu juga diajak kembali untuk memiliki atau jiwa handarbeninya itu tidak hanya itu punyanya pemerintah kok, tapi juga ikut merawat. Jadi kalau misalnya fasilitas-fasilitas yang rusak itu segera kemudian melapor, terus kemudian bagaimana pembenahan itu, jangan sampai tunggu viral begitu ya. Nah itu bagian dari sifat handarbeni masyarakat yang kita harus tumbuhkan juga kan. Sekarang mulai abai atau nanti juga ada yang viralin, nah itu jangan sampai gitu. Bagaimana ciri khas kita, budaya Yogyakarta yang istilahnya tuh guyup dan lain sebagainya itu kita tunjukkan bahwa kita juga mendukung yang responsif gender seperti ini gitu. Jadi fasilitas-fasilitas jangan sampai sudah bagus untuk responsif gender, masyarakat juga ikut mendukung dari berbagai stakeholder. Oke, sense of belonging gitu ya Bu ya. Handarbeni nih Jawanya gitu ya. Jadi memang kita semua sebenarnya tanggung jawab kita semua gitu ya, tidak hanya pemerintah saja atau juga pelaku wisata kalau di daerah yang dekat dengan objek wisata gitu. Nah ini ada yang bertanya juga, sebenarnya parameter ramah dan juga responsif gender itu seperti apa? Contohnya kalau di objek wisata apakah hanya sekedar sarana umum misalnya toilet, kemudian ada ruang laktasi, terus apalagi yang jadi parameter supaya bisa dibilang nih atau indikatornya nih ini ramah, ini responsif gender. Nah itu apa saja nih contoh realnya? Nah ada yang pertanyaan seperti ini nih
Monggo. Kalau yang sesuai tadi saya sampaikan di awal, nyaman. Yang penting kita nyaman di situ itu sudah responsif. Okay. Nyaman itu dalam arti semua kelompok masyarakat, ada perempuan, anak-anak, lansia, mungkin penyandang disabilitas, semua nyaman dan merasa terlindungi, aman itu saya kira itu indikator penting gitu. Yang paling utama yang paling utama itu. Nggak terus kemudian membuat wah ini ada laktasi berarti hanya untuk ibu hamil aja atau ibu menyusui. Nah, jangan seperti itu. Jadi memang semua bidik pasarannya misalnya tadi yang objek wisata targetnya kemana? Kalau semuanya berarti harus semuanya yang responsif gender, nyaman begitu tadi. Dan kenapa kita fokus pada perempuan, anak-anak tadi penyandang disabilitas lansia karena mereka dalam bahasa hukum kelompok yang rentan itu harus mendapat perhatian khusus dari kita semua. Oke, itu mendapatkan perhatian khusus karena rentan, tetapi juga yang lainnya juga harus memiliki rasa aman juga begitu ya. Laki-laki pun juga begitu ya Pak Umar ya. Ibaratnya he for she for he juga. Kalau Bu Rani lihat saya itu saya juga merasa nggak nyaman lama-lama. Jadi jangan dilihat lama-lama Bu Rani. Saya lihat Mbak Wit aja. Nanti baper. Oke. Kemudian yang terakhir Pak Umar gitu ya, peran DPRD sendiri nih, karena ada yang nanya juga peran DPRD untuk mewujudkan ruang publik yang responsif gender apa selain adanya regulasi juga tadi yang sudah disampaikan peraturan tadi ya Pak. Ya, sesuai dengan ketugasan kami, yang pertama kami dari segi regulasi sudah mengesahkan perda tentang gender, tentang perlindungan anak dan perempuan, tentang kesejahteraan lansia dan juga tentang disabilitas. Yang kedua dari segi anggaran. Sejauh ini yang terkait dengan itu semua yang diminta oleh pemerintah daerah, yang diajukan oleh pemerintah daerah, setahu saya semuanya sudah kita dukung, kita backup. Yang ketiga dari segi monitoring, kita para anggota DPRD selalu juga memonitoring pelaksanaan perda dan pelaksanaan kebijakan yang responsif gender. Dari sisi itu saya kira tugas itu, peran itu sudah dilaksanakan dengan baik dan maksimal. Oke, dari sisi ketugasan begitu ya. Kalau dari sisi akademisi, karena Bu Rani mewakili akademisi ya, bagaimana mewujudkan ruang publik yang responsif gender? Ya, pertama dari mindset tadi ya, jangan sampai terus kemudian gender itu hanya kemudian setara. Nah, itu yang perlu dibenahi. Tapi bagaimana sesuai dengan kebutuhan dan porsi kenyamanan dari masing-masing tadi. Itu yang perlu saling difahami. Karena kebutuhan kenyamanan difabel lain dengan yang normal. Kemudian kebutuhan kenyamanan anak-anak lain dengan lansia. Dan perempuan, dewasa, perempuan, anak-anak itu juga lain gitu. Jadi bagaimana kita harus memahami bahwa kebutuhan masing-masing itu berbeda. Jadi bukan terus kemudian satu sama lain saling iri, tapi bagaimana mewujudkan sama-sama saling nyaman. Kita menggunakan fasilitas publik ini bersama-sama, tapi ada porsinya masing-masing. Misalnya kalau sudah di stasiun, kemudian di gerbong nih, biasanya kadang-kadang kan ini perempuan kenapa didudukin ya sama yang bukan perempuan, atau yang khusus lansia aja memang sudah disetting gitu supaya lansia tuh enak duduk. Kenapa ada priority itu? Kenapa sehat, perkasa, kuat di situ. Nah, itu kita harus sadar dulu. Itu yang memang perlu kita gencarkan, yang tidak henti, dan itu seperti long going education, tidak pernah berhenti. Karena ibaratnya yaitu tadi, kalau kita mungkin sadar sekarang, mungkin kita bisa khilaf nanti. Nah, makanya perlu ada konsistensi untuk kampanye ini terus berjalan. Nah, makanya ini juga menjadi bagian dari salah satu tridharma perguruan tinggi kita, pengabdian tadi. Kita hadir berusaha untuk juga mari kita sama-sama mengedukasi masyarakat bersama-sama supaya kita seperti ini tuh nggak bisa ya, supaya kita juga sama-sama saling mengingatkan. Mungkin itu kami kalau dari aspek akademisi Mbak Widya. Di lingkungan instansi pendidikan juga ya Bu ya. Mewakili dari instansi pendidikan begitu ya, Star Lovers ya. Nah, ini terakhir nih himbauan kepada Star Lovers juga, mengingat tadi kesadaran penting sekali nih ya, yang harus terus kita terapkan supaya nggak hilaf ya. Kalau Pak Umar tadi disampaikan gitu, supaya nggak hilaf terus. Bagaimana nih bisa disampaikan ke Star Lovers juga gitu ya Pak, untuk menjaga ruang responsif gender yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ini. Monggo Pak. Jadi ruang publik yang responsif gender itu penting kita jaga, kita wujudkan, kita terus lestarikan, karena itu menyangkut bahwa kita ingin memastikan semua warga negara itu terjamin hak-haknya, mereka hidup dengan nyaman, bekerja dengan nyaman, beraktivitas dengan nyaman. Yang kedua, agar katakanlah produktivitas masyarakat tetap tumbuh dengan baik. Dan itu perlu terus pentingnya kita menjaga bersama, menjaga yang telah kita punya.
tadi kata Bu Rani, fasilitasnya sudah ada, dijaga dengan baik. Kita harus sadar diri. Kalau itu misalnya urung untuk perempuan, ya jangan sampai laki-laki masuk ke situ. Itu prioritas untuk lansia, jangan sampai ditempati oleh yang lain. Itu pentingnya terus menjaga kesadaran tentang gender agar ke depan kita bisa tumbuh dengan baik. Oke, Bu Rani, monggo Bu melengkapi Bu. Ya, mungkin kalau kita tetap berupaya terus memperjuangkan responsif gender ya, apalagi khususnya di ruang publik. Karena bagaimanapun kita hidup tidak hanya di dalam rumah dan kita juga makhluk sosial, yang artinya bahwa satu sama lain juga kita saling menghargai. Dan kita berada di daerah istimewa Yogyakarta pun tentunya harus menunjukkan sisi-sisi kegotong royongan kita yang lebih, bahwa kita saling memahami satu sama lain ya, sebagai entitas kehidupan. Dan responsivitas terhadap gender ini bisa kita wujudkan dan kita jaga bersama selama kita mau untuk melindungi satu sama lainnya agar sama-sama nyaman. Oke. Untuk kepentingan bersama, jadi kita jaga bersama-sama begitu ya. Yang lupa ya kita ingatkan terus begitu ya. Pokoknya kita kampanyekan terus kesadaran kesetaraan gender ini gitu ya, supaya ruang publik kita juga semakin terjaga dengan baik, bisa dipakai untuk semuanya begitu. Terima kasih Pak Umar dan juga Bu Rani sudah berbagi banyak sekali informasi. Star Lovers sudah mendengarkan. Oke. Star Lovers ya. Kita akhiri perbincangan kita di Harmoni Keluarga kali ini. Terima kasih sekali lagi. Mari kita jaga ruang publik yang responsif gender ini karena sudah berjalan dengan baik begitu ya. Ini untuk kepentingan kita bersama kok, tidak hanya kepentingan satu pihak tertentu tapi kepentingan bersama. Saya Widya Pradipta pamit, tetap semangat, salam sehat, sampai jumpa.